Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Alifa Nurul Aulia, nomor urut 23 dari 19 PAI 5. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pesantren, yang dimana sebelum kita membahas terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian dan sejarah pondok pesantren atau pesantren. Secara bahasa, kata pesantren berasal dari kata santri dengan awalan per dan akhiran an, berarti pesantrian, yang berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan kata santri sendiri berasal dari kata sastri, yaitu sebuah dari bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. Dalam hal ini, menurut Nur Kholis Majid, agaknya didasarkan atas kaum santri adalah kelas yang literati bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab pertulisan dan berbahasa Arab. Ada juga yang mengatakan bahwa kata santri berasal dari dari bahasa Jawa yang berarti cantik, yang berasal dari Jawa, dari kata cantik yang berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemanapun guru itu pergi dan menetap. Sedangkan secara istilah, Hussein Nasr mendefinisikan pesantren dengan sebutan dunia tradisional Islam. Maksudnya, pesantren adalah dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama atau kiai dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam. Kemudian di Indonesia, istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Lain halnya dengan pesantren, pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. Dan secara dari terminologi di atas mengindikasikan bahwa secara kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia. Kemudian secara etimologis, pondok pesantren adalah gabungan dari pondok dan pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti hotel. Kemudian hotel yang dalam pesantren di Indonesia lebih disamakan dengan lingkungan pendepokan yang dipetak-petak dalam sebuah bentuk kamar sebagai asrama bagi para santri. Sedangkan pesantren merupakan gabungan dari kata pesantrian yang berarti tempat santri. Kemudian sejarah pondok pesantren di Jawa tidak lepas dari kata santri dengan tidak lepas dari peran para wali songo atau lebih dikenal dengan Wali Sembilan atau Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Pada khususnya pada masa Wali Songo inilah istilah pondok pesantren mulai dikenal di Indonesia. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan pendepokan di Ampel, Surabaya sebagai pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Kemudian apabila diteliti mengenai silsilah ilmu para wali songo, akan ditemukan bahwa kebanyakan silsilahnya sampai pada Sunan Ampel. Misalnya Sunan Kalijaga, beliau adalah santri dari Sunan Borang yang merupakan putra Sunan Ampel. Begitu pula
Sunan Kudus yang banyak menuntut ilmu dari Sunan Kalijaga. Setelah periodisasi perkembangan pesantren yang cukup maju pada masa Wali Songo, masa-masa suram mulai terlihat ketika Belanda menjajah Indonesia. Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan yang politik pendidikan dalam bentuk ordonasi sekolah, yaitu yang sangat membatasi ruang gerak pesantren. Tujuannya pihak Belanda ingin membunuh madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin dan juga bertujuan melarang pengajaran kitab-kitab Islam yang menurut mereka berpotensi memunculkan gerakan subversi atau sebuah perlawanan di kalangan santri dan muslim pada umumnya. Kemudian sebagai respon perindasan Belanda tersebut, kaum santri mulai melakukan perlawanan, yakni antar tahun 1820 sampai dengan 1880. Kaum santri memberontak di belahan Nusantara. Akhirnya pada akhir abad ke-19, Belanda mencabut resolusi tersebut sehingga mengakibatkan pendidikan pesantren sedikit lebih berkembang. Setelah penjajahan Belanda berakhir, Indonesia dijajah kembali oleh Jepang. Pada masa penjajahan Belanda Jepang ini, pesantren berhadapan dengan kebijakan Salker yang dikeluarkan pemerintahan Jepang. Hal ini ditentang keras oleh Kiai Hashim Asy'ari sehingga ditangkap dan dipenjara selama 8 bulan. Berawal dari sinilah terjadi demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan kaum santri menuntut pembebasan Kiai Hashim Asy'ari dan menolak kebijakan Salker. Sejak itulah pihak Jepang tidak pernah mengusik dunia pesantren. Pada masa awal kemerdekaan, kaum santri kembali berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa wajib hukumnya mempertahankan kemerdekaan. Setelah Indonesia dinyatakan merdeka, pondok pesantren kembali diuji karena pemerintahan Soekarno yang dinilai sekuler itu telah melakukan penyeragaman atau pemusatan pendidikan nasional. Pada masa Orde Baru, bersamaan dengan dinamika politik umat Islam dan negara, golongan karya atau Golkar sebagai kontestan pemilu selalu membutuhkan dukungan dari pesantren. Dari sinilah kemudian ada usaha timbal balik dari pemerintahan dan pesantren. Baik, kemudian selanjutnya tujuan dari pondok pesantren atau tujuan dari pesantren. Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan mempunyai tujuan yang dirumuskan dengan jelas sebagai acuan program-program pendidikan yang diselenggarakannya. Profesor Mas Tuhu menjelaskan bahwa tujuan utama pesantren adalah mencapai hikmah berdasarkan pada ajaran Islam yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang arti kehidupan serta realisasi dari peran-peran dan tanggung jawab sosial. Setiap santri diharapkan menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini. Kemudian secara spesifik beberapa pondok pesantren merumuskan beragam tujuan pendidikannya dalam 3 kelompok, yaitu pembentukan akhlak atau kepribadian, penguatan kompetensi santri, dan penyebaran ilmu. Yang dimana maksudnya di sini pembentukan akhlak atau kepribadian, para pengasuh pesantren yang
sebagai ulama pewaris para nabi terpanggil untuk merumuskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membentuk kepribadian masyarakat melalui para santrinya. Para pengasuh pesantren mengharapkan santri-santrinya memiliki integritas kepribadian yang tinggi. Dalam hal ini, seorang santri diharapkan menjadi manusia yang satu-satunya, yang seutuhnya, yaitu mendalami ilmu agama serta mengamalkannya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat serta di lingkungan sekitarnya dimanapun dia berada. Yang kemudian kompetensi santri ini dikuatkan melalui 4 jenjang tujuan, yaitu yang pertama tujuan awal. Maksudnya di sini dapat dikenali dari rincian mata pelajaran yang masing-masing menguatkan kompetensi santri di berbagai ilmu negara dan perunjangannya. Kemudian yang kedua, tujuan antara, yaitu di sini Jepang menengah terkait dengan tanggung jawab untuk mengurus sejawat santri dalam satu kamar atau beberapa kamar santri. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu tujuan pokok. Tujuan pokok yang dihasilkan dari proses pendidikan di lembaga pesantren adalah lahirnya orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Setelah santri dapat bertanggung jawab dan mengelola urusan kepesantrenan terlihat kemapanan dari bidang garapnya, maka dimulailah karir darinya. Karir itu akan menjadi media bagi santri untuk mengusaha lebih lanjut kompetensi dirinya sebagai lulusan pesantren. Dan yang keempat, tujuan akhirnya yaitu mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah misteri kehidupan yang terus memanggil dan yang membuat kesulitan terasa sebagai rute-rute dan terminal-terminal manusiawi yang wajar untuk dilalui. Kemudian tujuan yang merujuk pada penyebaran ilmu. Di sini penyebaran ilmu menjadi pilar utama bagi menyebarnya ajaran Islam. Kalangan pesantren mengemas penyebaran ini dalam dakwah yang memuat prinsip al-amru bil al-ma'ruf wa al-nahyu al-munkar. Perhatian pesantren terhadap penyebaran ilmu ini tidak hanya dibuktikan dengan otoritasnya mencetak dai, akan tetapi juga partisipasinya dalam pemberdayaan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Susilawati. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian C, yaitu karakteristik pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai karakteristik yang sangat kompleks. Ciri-ciri ditandai dengan adanya yang pertama, kiai. Kiai itu sebagai figur yang biasanya juga sebagai pemilik. Yang kedua, santri, yaitu yang belajar dari kiai. Yang ketiga, yaitu asrama, tinggal para santri di mana masjid sebagai pusatnya. Yang keempat, adanya dan pengajaran agama melalui sistem pengajian yang sekarang sebagian sudah berkembang dengan sistem klasikal atau madrasah.
Sedangkan ciri secara khusus ditandai dengan sifat karismatik dan suasana kehidupan keagamaan yang mendalam. Kedua ciri ini masuk ke dalam 5 klasifikasi pondok pesantren, yaitu yang pertama pondok pesantren salaf atau klasik, yaitu pondok yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf dan sistem klasikal atau madrasah. Yang kedua yaitu pondok pesantren semi berkembang, yaitu pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf, sistem klasikal swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum. Yang ketiga, pondok pesantren berkembang, yaitu pesantren yang kurikulum pendidikannya 70% agama dan 30% umum. Yang keempat, yaitu pondok pesantren khalaf atau modern, yaitu pesantren yang sudah lengkap lembaga pendidikannya, seperti adanya diniyah, perguruan tinggi, bentuk koperasi, dan dilengkapi takasus atau bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kelima, pondok pesantren ideal, yaitu pesantren modern yang dilengkapi dengan bidang keterampilan meliputi pertanian, teknik, perikanan, dan perbankan. Secara umum, pesantren dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pesantren salaf atau tradisional dan pesantren khalaf atau modern. Dalam sistem dan kultur pesantren dilakukan perubahan yang cukup drastis, seperti yang pertama, perubahan sistem pengejaran dari perorangan atau sorogan menjadi sistem klasikal yang kemudian dikenal dengan istilah madrasah atau sekolah. Yang kedua, pemberian pengetahuan umum di samping masih mempertahankan pengetahuan agama dan bahasa Arab. Yang ketiga, bertambahnya komponen pendidikan pondok pesantren, misalnya keterampilan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang keempat, lulusan pondok pesantren diberikan syahadah atau ijazah sebagai tanda tamat dari pesantren tersebut. Yang kelima, lembaga pendidikan tipe universitas sudah mulai didirikan di kalangan pesantren. Adapun bagian D, yaitu metode pendidikan dalam lingkungan pondok pesantren. Metode pendidikan membicarakan cara-cara yang ditempuh guru untuk memudahkan murid memperoleh ilmu pengetahuan, menumbuhkan pengetahuan ke dalam diri penuntut ilmu, dan menerapkannya dalam kehidupan. Metode pengajaran di pesantren adalah bandongan atau wetonan dan sorogan. Kedua sistem itu digunakan setelah para santri dianggap telah mampu membaca dan lancar menguasai Al-Quran. Adapun aspek kognitif yang semua santri menjadi aktif adalah metode pengajaran yang juga menjadi ciri khas pesantren, yaitu sorogan. Adapun pola pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren erat kaitannya dengan tipologi pondok pesantren. Yang pertama, adapun beberapa metode pengajaran pondok pesantren. Yang pertama, metode sorogan. Metode sorogan merupakan kegiatan pembelajaran bagi para santri yang lebih menitik beratkan pada pengembangan perseorangan atau individu bawah pimpinan seorang ustaz atau kiai. Metode ini diselenggarakan pada ruang tertentu di mana di situ tersedia tempat duduk seorang kiai atau ustaz. Kemudian di depannya terdapat bangku pendek untuk meletakkan kitab bagi santri yang menghadap santri-santri lain. Termasuk sangat bermakna karena santri akan merasakan hubungan yang khusus ketika berlangsung kegiatan pembacaan kitab oleh dirinya sendiri di hadapan kiai atau ustaznya. Yang bagian B, yaitu metode bandongan.
Metode bandongan disebut juga dengan metode wetonan. Metode bandongan dilakukan oleh seorang kiai atau ustaz terhadap sekelompok peserta didik atau santri untuk mendengarkan dan menyimak apa yang dibacakan dari sebuah kitab. Adapun dalam yang pertama yaitu materi pendidikan dalam pondok pesantren. Materi pendidikan atau yang lebih dikenal dengan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Materi pendidikan pesantren ditentukan oleh pondok pesantren itu sendiri. Oleh karenanya, isi dan tujuan materi pesantren ini harus dinamis, fleksibel, terbuka,